Ya, nah lake time, ya Anda lihat lagi, lake atau lead time itu kan waktu tenggang ya. Kok tenggang sih Bu? Tenggang ya, tenggang rasa ya. Waktu tenggang ya, waktu tenggang antar satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya gitu. Ya, waktu tenggang antara pekerjaan satu ke pekerjaan berikutnya. Nah, kalau lake time ya itu biasanya dia positif. Ya, positif itu artinya apa? Jadi misalnya begini. Pekerjaan A adalah pekerjaan pengecoran. Pekerjaan B itu pekerjaan pembukaan bekisting. Ya enggak? Nah, kan kalau hubungan yang mungkin terjadi kan antara A dan B adalah finish to start. Tapi pasti finish to start ini memiliki yang namanya lake time. Ya, waktu tenggang positif. Kenapa? Karena nggak mungkin baru selesai dicor langsung dibuka bekistingnya kan begitu. Nah, kalau orang sipil kan begitu. Minimal berapa lama? Minimal misalnya 1 hari. Kenapa lag time-nya 1 hari? Karena menunggu si betonnya mengeras misalnya. Bisa memikul beban sendirinya misalnya. Baru 1 hari Bu. Oke, kalau begitu berarti hubungan antara pekerjaan beton A tadi kepada pekerjaan B yaitu pekerjaan apa itu namanya pembukaan bekisting itu adalah finish to start plus 1 day, 1 hari. Nah, gitu. Jadi dia punya waktu tenggang. Jadi lag time dan lead time itu adalah waktu tenggang antar satu pekerjaan dengan pekerjaan berikutnya. Hanya kalau lag time positif, kalau lead time negatif. Ya, jadi antara apa namanya bar chartnya ya itu hubungannya seperti itu ya. Nah, nanti kita bahasnya lebih ini detail di Microsoft Project-nya ya. Nah, itu adalah apa namanya PDM ya. Jadi karakteristiknya seperti itu ya. Dengan karakteristik PDM ini proyek-proyek ya untuk pekerjaan uraian pekerjaan yang agak sedikit apa tidak sederhana kita gunakan saja PDM ya. Nah, selanjutnya itu PDM ya. Dari PDM ya apa namanya terakhir adalah menggunakan bantuan software ya. Nah, kan pertanyaannya Anda pasti begini kan, Bu, gimana menghubungkan ya? Kalau kemarin kan kita belajar di PDM itu kan seolah-olah satu level semua ya. Kalau Anda belajar WBS kan satu level semua. Sementara yang betul kan ada beberapa level WBS. Misalnya pekerjaan tanah itu kan kalau di breakdown ada lagi pekerjaan berikutnya, galian dan timbunan. Galian juga ada lagi gitu, di breakdown lagi ya. Nah, pertanyaannya kan, Bu, bagaimana menghubungkan apa panah finish to start misalnya Bu dari pekerjaan yang level 1 ke pekerjaan yang level 3 kalau pakai PDM kan begitu pertanyaannya ya. Nah, makanya ada bantuan menggunakan salah satunya adalah menggunakan aplikasi software apa namanya aplikasi software ya. Walaupun di dalam PDF bisa digambarkan itu tapi bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat ya. Nah, itu kesulitannya. Sehingga ada bantuan ya menggunakan software, bantuan software ya. Sehingga kalau di dalam software perbedaan level itu bisa tergambarkan ya. Nah, kita sekarang masuk ke Microsoft Project. Nah, saya nggak tahu Microsoft Project Anda udah dapat tugas belum dari Pak Ujang? eh Pujiarti. Nah, dapat tugas belum Pujiarti dari Pak Ujang? Sudah Bu, waktu sebelum UTS pernah ada Oh, ada tugas. Oke, tugasnya apa? rumah guest house gitu kalau nggak salah Bu, kayak bikin RAB terus kayak
dibikin grup HS-nya juga Bu dari apa namanya Microsoft Project. Tapi kalau ke networknya mah belum Bu, jaringan kerjanya mah. Oke. Ke network cleaning-nya belum ya? Iya, belum. Oke, ya. Nah, jadi apa namanya? eh bantuan yang berikutnya adalah menggunakan Microsoft Project ya. Nah, ini silahkan kalau Microsoft Project-nya sudah ada di laptop Anda ya. Nah, ini saya coba share screen apa Oke. Nah, ini saya share Microsoft Project-nya ya. Nah, ini ya. Kan tampilannya seperti ini ya. Anda udah pernah melihat ini. Saya sedikit mengulang dulu apa namanya Microsoft-nya. Microsoft Project-nya maksudnya. Nah, sebetulnya eh, bantuan software ya untuk membuat penjadwalan di proyek ini ada beberapa macam ya. Nah, ini hanya salah satunya saja menggunakan Microsoft Project. Tools yang lain bisa menggunakan Primavera juga ya. Eh, Nanti kalau Anda lanjut studi ya lebih tinggi, nah biasanya nanti memperoleh materi ini. Nah, tapi kalau misalnya Anda ingin menguasai software ini, sebetulnya di toko buku ya banyak ya tutorialnya ya. 3 hari cepat menguasai Microsoft Project, 7 hari ya macam-macam ya metodenya seperti itu. Nah, itu bisa Anda miliki ya. Atau sekarang bisa Anda unduh e-booknya gitu di internet gitu, silahkan ya kalau dapat. Ya kalau misalnya mau membeli apa namanya tutorialnya juga ada ya di ya tadi di toko buku ya di Gramet atau apa namanya Togamas gitu ya. Bentar ya sebentar ya. Oke ya tadi sampai nah ini ya. Nah jadi ada beberapa. Nah, bagi yang belum download silahkan ya download apa Microsoft Project-nya, kita ambil yang gratis saja ya di internet gitu. Tentu itu versi student gitu ya, bukan versi proyek gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa kan kita belajar ya. Nah, kalau apa namanya kalau di kelas dulu memang biasanya eh, saya ada yang sudah berlicense gitu ya, jadi tapi itu bukan tahun 2000 terbaru ya, jadi 2003 gitu. Nanti di copy ya ke ini ya. Kalau yang bajakan sih ada ya, saya juga dulu beli di depan ITB itu ya, kan banyak jual CD program ya, bajakan gitu ya. Nah, karena kalau beli cukup mahal ya software ini, kalau Anda pengen punya lisensi, kemudian ya mau beli yang software yang lisensi, kalau untuk Microsoft Project sendiri harganya sekitar 10 jutaan ya, untuk satu satu user ya. Kemudian kalau Primavera lebih mahal lagi ya. Nah, kemudian untuk Microsoft ini ya, karena ini bawaan dari Microsoft, software ini familiar ya di Anda melihat tampilannya gitu ya, jadi nggak sulit gitu. Dan ini sudah lama dikembangkan ya, dari tahun 1990-an ya. Apa makin kesini sebetulnya tidak banyak perubahan yang terlalu aneh-aneh gitu ya, jadi sama seperti CAD gitu, AutoCAD. Jadi dia banyak lebih mengeluarkan toolbar ya. Jadi kalau yang 2003 toolbarnya tuh tersimpan di dalam
edit gitu. Sekarang editnya kan nggak muncul nih, file, task, resource, project, view, format ya. Kalau dulu ada edit dan sebagainya gitu ya. Jadi toolbarnya ini ya, kalau dulu nggak semua muncul gitu, jadi Anda harus cari dulu gitu ya. Sama seperti apa namanya, AutoCAD ya. Nah, jadi ini hanya lebih banyak mengunculkan apa namanya, toolbar. Kemudian yang kedua, perbedaannya dari versi yang lama seiring perkembangan zaman sekarang, lebih apa namanya, apa itu tuh ya namanya, kapasitasnya ya. Apa itu tuh yang, aduh apa sih namanya? Ya kapasitasnya ya. Jadi yang dulu tuh berat-berat gitu, kalau yang sekarang lebih nggak berat gitu ya. Apa namanya, kapasitas softwarenya gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, dia lebih banyak bisa di-convert ke file-file yang lain gitu. Jadi kalau dulu kita nggak bisa mengconvert ke Excel, nah kalau sekarang bisa di-convert ke Excel gitu ya, ke Visio gitu ya. Nah seperti itu. Jadi belum terintegrasi antar Microsoft yang satu dengan Microsoft yang lainnya. Nah kalau sekarang sudah yang terbaru itu yang sudah lebih ini sudah bisa di convert ke macam-macam jenis apa namanya, jenis file ya yang ada tentunya di dalam Microsoft. Nah, yang terbaru memang menggunakan 2021 ya, atau 2020 ya. Silakan saja. Tapi ini kalau saya sendiri saya menggunakan 2010. Ya karena ini disesuaikan dengan spek laptop ya. Ya kalau laptopnya Anda lebih baru ya, silahkan ya pakai yang tinggi-tinggi gitu ya versinya. Saya sendiri ini pakai Core i3 ya, jadi lebih cepat kalau menggunakan Microsoft Project-nya yang tahun 2010 ya. Nah itu sedikit tentang perjalanan Microsoft Project. Nah satu yang ingin saya sampaikan juga, Microsoft Project di industri konstruksi di luar sana ini sesuatu yang umum ya, sesuatu yang umum, apalagi ini sangat dimiliki oleh konsultan pengawas dan kontraktor ya, walaupun selain konsultan pengawas, konsultan MK ya, dan juga kontraktor ya. Kalau perencana sih awam ya dengan apa namanya, sampai harus membuat detail di Microsoft Project ya. Kalau perencana lebih banyak di software-software struktur ya, software geotek gitu ya. Kalau manajemen softwarenya software RAB ya. Nah, walaupun Anda kalau perlu tahu, Microsoft Project juga bisa membuat RAB. Ya, jadi Anda mau bikin RAB-nya, Bu, saya mau bikin RAB-nya pakai Microsoft Project, silahkan bisa. Ya, tentu ini nggak akan saya sampaikan ya di materi perkuliahan MP4 ya. Tapi apa namanya, kalau Anda ingin latihan soal, silahkan ya. Ada juga di beberapa buku tutorial yang tadi saya sampaikan, itu bisa Anda pelajari sendiri ya. Kalau Anda mengalami kesulitan, silahkan bisa japri ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ya, itu ya perjalanan Microsoft Project. Nah, jadi ini software yang biasa membantu pengelolaan apa namanya, pengelolaan tidak hanya jadwal ya, artinya tidak hanya jadwal durasi, tapi juga penjadwalan sumber daya ya, yang materi yang ingin saya sampaikan hari ini juga ya. Jadi ini juga bisa dilakukan ya. Kemudian pengelolaan keuangan ya, jadi pengendalian ya, ini juga bisa dilakukan apa namanya, dengan bantuan Microsoft Project ini ya. Untuk pengendalian nanti materinya minggu depannya lagi ya. Nah itu jadi kok minggu depannya, minggu depan maksudnya ya. Oke ya. Nah itu jadi itu sedikit tentang software ini ya. Ya harapan saya sih semuanya punya software ini ya, tapi barangkali ada yang apa namanya, nggak kompatibel misalnya dengan laptop ya, ada turunkan ininya apa namanya, downloadan aplikasinya, jangan yang versi terbaru ya, versinya turunkan lagi ya, seperti itu ya. Apalagi kan kalau udah semester 6 nih nanti PKL gitu ya, ya mahasiswa sekarang mah harus canggih lah ya.
gitu ya, harus termotivasi untuk bisa belajar software lebih lebih apa ya, lebih baik, apalagi kan ada eranya era daring ya. Nah, era daring tuh kan gak boleh gaptek ya gitu. Kakak kelas anda aja kemarin saya challenge TA-nya harus pakai BIM ya, pakai Revit atau mau pakai Tekla gitu. Jadi ngitung volumenya jangan manual gitu. Anda udah yang namanya ya. Jadi kalau di challenge itu bukan berarti aduh kok jadi berat, nggak gitu, karena manfaat dari challenge itu juga untuk anda sendiri gitu ya. Jadi anda jago software itu bukan untuk dosen pembimbing, bukan untuk dosennya, bukan untuk eh, ya itu untuk anda sendiri gitu kalau nanti. Nah jadi dalam masa itu gitu ya, nah masa anda perkuliahan ya, ya di challenge itu maksudnya seperti itu. Anda misalnya eh, terchallenge, aduh pengen bikin RAB gitu, ya silakan nanti pas saat libur gitu ya, atau saat PKL nanti gitu. Proyeknya nggak nyuruh anda iseng aja gitu pengen gitu buat, itu nggak apa-apa gitu ya. Dan mungkin dalam kondisi anda masih kuliah, justru anda bisa bertanya dengan dosen gitu, karena kan kalau udah alumni biasanya malu kan tanya lagi sama dosennya gitu ya. Software apapun itu ya, tidak hanya software MK, tapi misalnya tidak software manajemen tapi software struktur juga ya. Nah nanti juga di semester besok itu ada software strukturnya keluar tuh, udah kan semester depan ada perancangan struktur bangunan gedung. Nah ini juga ya, jadi disiap-siap aja nih anda ya, etaps ya atau SAP gitu. Nah, nanti ada tuh kayak kegempaan ya. Jadi semester sekarang mungkin softwarenya di bidang yang lain, nah semester depan itu bidang lain lagi juga gitu ya. Nah itu ya artinya apa, artinya memang kalau zaman sekarang tuntutan ya, jadi tuntutan apa memang sampai sekarang penggunaan software ini belum diwajibkan ya, tapi mungkin seiring ke depan perjalanan ya pasti mau nggak mau ya. Anda tahu sendiri aja, penggunaan BIM saja dalam proses perencanaan kan sekarang wajib ya, keluar permen yang ke depan kita nggak tahu ya. Nah itu ya sedikit tentang perjalanan Microsoft Project. Nah tampilannya Anda sudah tidak familiar ya. Di sini ada tampilan di sebelah kiri ini adalah tampilan inputan data ya, artinya inputan tabel yang ingin anda buatkan gitu, apanya gitu ya. Nah seperti itu. Nah di sini tampilan sebelah kiri. Nah tampilan sebelah kanan ini adalah tampilan nanti ketika anda menginputkan uraian pekerjaan dan lainnya gitu, nanti software ini akan membuatkan bar chartnya ya. Jadi tampilan kanan ini tampilan bar chartnya gitu ya. Nah di sebelah kiri ini anda kalau lihat di sini ada task name ya. Task name ini biasanya isian uraian pekerjaan ya, kemudian ada duration, ada start, ada finish ya, dan nanti banyak lagi. Jadi kalau anda ingin lihat banyaknya kolom yang bisa anda inputkan, anda tinggal klik saja di sini ya. Nah double double klik di sini. Di sini jadi judul kolomnya gitu ya, anda bisa isikan sesuai maunya anda, dari persen komplit ya. Nah ini sampai work varian ya, varian ya. Kemudian anda, nah ini kan kemarin total slack ya. Nah namanya bukan float ya di Microsoft Project, total slack ya. Free slack juga ada ya. Nah nanti di sini ya free slack. Nah ini pokoknya semua judul kolom sesuai dengan keperluan proyek tentunya. Jadi proyek perlu apa nih, nanti dihitungkan gitu ya oleh si apa namanya Microsoft Project-nya ya. Tentu ada data-data juga yang harus diinputkan kalau ingin mendapatkan hasil apa yang ingin di proyek tersebut ya, apa yang diinginkan di proyek tersebut. Nah ini tadi kita kembali, ini task name ya, jadi task name. Nah task name ini juga bisa diubah ya, disesuaikan namanya, tapi bawaan awal kolomnya gitu nggak boleh lupa ya, jadi nggak boleh diganti. Jadi task name
Anda ambil klik di situ task name. Kalau task name berarti kan nama pekerjaan ya. Jadi kalau Anda mau ganti dalam bahasa Indonesia, di sini double klik saja. Di sini nama pekerjaan ya. Nah, jadi task name jangan diganti jadi durasi gitu ya. Karena bawaan kolomnya ini untuk isian ya nama pekerjaan gitu ya. Jadi kalau mau diganti bahasa Indonesia atau disesuaikan ya silakan gitu ya. Nah, kalau untuk mengatur rata tengah bold seperti itu nah sudah inilah ya, sudah familiar kan, ini kan Microsoft-nya ya. Di sini ada bold-nya ya, ukuran apa namanya, huruf ya, jenis huruf di sini ya. Nah, kemudian ini misal ya, saya tuliskan di sini nama pekerjaan misalnya dengan abjad, sebetulnya bukan abjad ya, ini nama pekerjaan misalnya pekerjaan demobilisasi ya, mobilisasi, persiapan, pekerjaan tanah ya, pekerjaan pengecoran ya. Ini saya misalkan semuanya dalam bentuk abjad dulu ya. Ini contoh D E F G H I J K. Nah, Anda lihat di sini ya. Nah, Anda lihat di sini di kiri ya, di kiri ini ada indikator. Ini semacam notifikasi nanti kalau misalnya ada row ya, Anda inputnya salah gitu, nanti dia ada notifikasinya salah di mananya, itu nanti keluar ini bantuan. Nah, jadi ketika Anda inputkan nama pekerjaan di sini, ini adalah nomor ID pekerjaannya ya. Nah, manfaat ini apa? Manfaat nomor ID ini nanti untuk membuat hubungan constraint tadi ya. Jadi merujuk ke nomor pekerjaan nomor berapa ya, gitu. Jadi misalnya contoh misalnya pekerjaan A dan B gitu ya. Nah, durasi A ya misalnya kita simpan dulu, misalnya durasi A, duration, ini kolom duration berarti durasi ya. Jadi satuannya bisa hari ya, yang paling umum kan hari, kemudian minggu ya. Kalau hari Anda cukup tinggal ketik misalnya apa namanya, simbol waktunya ya. Ya, jadi kalau ini misalnya 2 hari ya, 2, Anda klik D aja gitu. Itu hari ya. Anda lihat di sebelah kanan ya, tergambar ya harinya gitu ya. Bar chartnya sebelah kanan Anda lihat di situ ya. Selasa dan Rabu ya di sini. Nah, kemudian kalau weeks berarti minggu ya, notasi depannya kan WKS ya atau WK gitu, jadi W gitu ya. Anda bisa tulis di sini misalnya yang B, kita buat dulu 1 hari dulu ya, 1 hari gitu ya. Ini 3 hari ya, kemudian ini kita buat 1 minggu ya, kemudian ini 2 hari misal ya, 3 hari, ini 2 hari, ini 4 hari, ini misalnya ya. Kalau bulan gimana? Kalau bulan month, jadi MO atau M ya. Nah, ini misalnya 2 hari lagi, ini 1 hari ya. Jadi ini harus diisi. Kalau nggak diisi, dia tadi bentuknya tanda tanya ya. Ya, jadi dia bentuknya tanda tanya. Dia harus diisi. Nah, Anda lihat di sini. Nah, Anda lihat di yang pekerjaan D ya. Pekerjaan D di sini 1 week, kan Anda berpikir 1 week itu kan 1 minggu Bu, berarti 7 hari. Tapi kenapa digambar kok ada abu-abunya gitu. Nah, abu-abunya ini tuh, ini kan Anda kalau lihat ya, Saturday dan Sunday-nya artinya Sabtu Minggunya itu kan libur ya. Karena diwarnai nih ada abu-abunya. Artinya apa? Artinya 1 minggu di sini itu adalah 5 hari kerja. Ya. Nah, Bu, bisa nggak diatur jadi 6 hari kerja atau 7 hari kerja? Bisa. Ya. Nah, jadi di sini kalau Anda lihat ya,
Nah, di sini kan makanya dia 5 hari. Nih, Anda lihat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Harusnya kan 7 hari nih. Ya, sampai Rabu lagi gitu si panjang bar chartnya ya. Tapi karena Anda membuat di sini tampilan di bar chartnya itu untuk 5 hari kerja 1 minggunya ini, membacanya seperti itu. Nah, untuk mengganti eh, mengkondisikan kalender proyek ya, itu bisa dilakukan di dalam Microsoft Project. Anda bisa masuk ke kenapa sih ada ininya ya? Nah, ini ya. Anda cari di project, kemudian change working time. Anda klik. Nah, ini. Ini toolbar ini untuk membuat, mengganti atau menyesuaikan kalender proyek sesuai atau kalender yang ada di dalam Microsoft Project. Jadi kita mau bikin menyesuaikan kalendernya dengan kalender proyek yang kita akan laksanakan. Ya realnya. Ya, Anda bisa lihat di sini ada yang standar. Kalau standar berarti proyek tersebut 5 hari kerja. Dan jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 12. Kemudian jam 1 sampai jam 5 sore. Ya, jadi 8 jam atau 7 jam waktu efektifnya. Ya, ini standar. Nah, Bu, saya mau bikin 24 jam. Kayaknya sih kalau proyek konstruksi nggak mungkin ya 24 jam. Kalau proyek manufaktur gitu, pabrik mungkin. Ya. Kalau proyek konstruksi kayaknya nggak ada yang 24 jam. Bukan kayaknya, possible apa nggak mungkin lah ya. Nah, yang paling ada adalah shift. Jadi dengan overtime ya, dengan lembur. Ya, jadi di proyek bisa saja jadi ada 18 jam tapi 2 sesi atau 16 jam atau 12 jam. Ya. Jadi 8 jam ditambah 4 jam overtime. Ya. Nah, itu dimungkinkan. Bisa dibuat, bisa. Anda nanti bisa atur di sini. Ya. Nah, kemudian saya mau 5 hari. Bagaimana cara mengubahnya ya? Cara mengubahnya Anda tinggal klik saja ya. Nah, klik saja di dia ada exception, kemudian ada work weeks. Kalau work weeks berarti Anda ingin mengganti proyek tersebut yang tadinya 1 minggu itu 5 hari kerja mau jadi 6 hari kerja misalnya ya. Nah, kemudian Anda setting di sini. Setting tadi hari Saturday-nya mau Saturday-nya gitu ya, mau libur. Kok libur sih? Mau kerja, mau kerja ya. Nah, berarti Anda klik ya hari Sabtunya, kemudian set ya. Set waktunya. Ya disamain, Bu. Mau jam 8 juga. Ya udah. Ya jam 8 sampai jam 12 ya. Kemudian lanjut lagi jam 1 sampai jam 5 ya. Oke. Ya. Nah, makanya di sini oke. Nah, Anda lihat di kalendernya ya di sebelah kanan Saturday-nya jadi nggak libur gitu. Ya nggak libur ya. Nah, jadi kerja. Ya. Ini tetap minggunya masih 5 hari 1 minggunya. Kenapa? Karena kan kita belum atur. Ya, kalau mau diatur jadi 6 hari nanti bisa di sini juga ya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi di sini Anda create new calendar. Ya, kalendernya Anda mau jadi 5 hari, 6 hari ya. Anda nanti setting di sini. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi kalau Anda ingin mengganti hari libur nasional
Nah, kalau exception ini untuk hari libur nasional. Misal tanggal 30 Juni hari libur nasional. Nah, klik saja di tanggalnya ya. Kemudian tulis misalnya libur nasional ya. Tentu libur nasional ada namanya ya. Libur apalah misalnya libur Idul Adha gitu ya. Nah, oke. Ya, jadi di sini ada nanti tanggal 30-nya libur kerja ya. Nih, Anda lihat di sini di berbayang ya. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa dicoba ya sama Anda. Nanti kalau nggak salah Pak Ujang ada sih di webnya itu memberikan tutorialnya ya. Kalau Anda cek lagi, kalau misalnya nggak ada, nanti di share ulang lah di web ya. Nah, nanti saya juga ada tutorialnya, tapi tutorial untuk ke sumber daya. Kalau Pak Ujang baru sampai membuat bar chart ini ya, buat bar chartnya. Nah, berikutnya lagi ya adalah yang harus Anda isikan itu adalah predesesornya ya. Nah, hubungan ketergantungannya. Nah, hubungan ketergantungannya itu menghubungkan tiap-tiap pekerjaan hubungannya seperti apa. Ya. Nah, contoh misalnya yang nomor 2. Yang nomor 2 itu punya hubungan dengan nomor 1 itu adalah misalnya finish to start. Jadi B bisa dimulai kalau A-nya udah selesai. Ya. Berarti Anda klik nomor pekerjaannya. Kan A ya, A itu pekerjaan galian misalnya kan. Nomornya kan nomor 1. Berarti 1 ya, finish to start. Ya kan? Artinya selesai A, mulai B. Ya. Bu, saya mau pakai waktu lake time atau ya mau pakai lake time ya. Ya sudah, tambah plus 2 hari misalnya. Nah, ini di sini. Nah, dia ada lake time ya. Ya, plus 2 hari. Kemudian yang nomor 3 misalnya. Yang nomor 3 hubungan dengan nomor 2 start to start, Bu, misalnya ya. Start to start plus 1 hari misalnya. Ya sudah. Berarti nomor 2 itu kan B dengan B ya, misalnya nomor 2 berarti B 2 ya. Start to start plus 1 hari. Ya. Nah, plus 1 hari. Ya, start to start. Kalau start to start saja ya sudah bisa. Misalnya nomor 3 ya 4 ke nomor 3 atau ke nomor 1, Bu. Ya, start to startnya. 1 start to start. Ya, nah ini start to start. Ini panas start to start. Kemudian berikutnya lagi yang nomor 5 pada 4 misalnya ya. Finish to start juga. Oke, 4 ya. Finish to start ya. Nah, finish to start. Ya. Kemudian berikutnya lagi misalnya ini 5 misalnya ya. Start to finish. Ya, start to finish. Berikutnya lagi misalnya 5 kok 5 sih, 6 ya, 6 finish to start. Berikutnya lagi misalnya 7 start to start plus 2. Berikutnya lagi 8 finish to start plus 2. 9 finish to finish. Nah gitu. Terakhir
10. Ya, nah kan sudah. Nah, realnya nanti kalau saat membuat ya, ini kan saya contoh. Nah, itu semua bar chart kan tadi harus satu node berakhir dengan satu node kan gitu ya. Nah, ini harus dihubungkan. Anda lihat di sini bar chartnya yang terakhir C. Kemudian ada lagi yang I dan K ya. Nah, ini harusnya terhubung. Nah, terhubungnya Anda lihat bar chart yang paling ujung kan ini ya. Nah, berarti nanti ini bisa dibuat ya. Dibuat hubungannya ke pekerjaan nomor 9. Kan nggak boleh lebih dari akhirnya cuman satu, lebih dari satu. Ini kan ibaratnya lebih dari satu node ya di sini berakhirnya. Ya, jadi ada yang tidak selesai nih. Jadi harusnya kan ini ya. Jadi kalau Anda ditanya berapa lama proyeknya itu berlangsung, bar chart dari yang ini ya. Nah, yang ini ya, yang ini sampai ini, sampai Jumat yang ini nih. Ya, sampai Jumat yang ini. Ya. Nah, ininya mau Anda hubungkan lebih bagus, tapi kalau enggak juga sebetulnya tidak apa-apa, tapi ini alangkah baiknya dihubungkan. Nah, berarti kalau ini dihubungkan, berarti ini Anda lihat yang I ya, yang I-nya berarti ada hubungan finish to start harusnya dari nomor berapa nih? Nomor 3 ya. Itu di mana sih? 9 ya. Finish to start 3 ya. 3 finish to start. Oke. 2 finish to start. 3 finish to start berapa itu? 2 3 4 5 6 7. Itu 2 3 4 5 terus 5. Kenapa nggak bisa ya? Ini sepertinya nggak ini ya, apa, nggak logis ya. Nanti saya cek lagi. Nah, itu ya. Nah, jadi itu. Ini Anda buat dulu seperti itu ya. Nah, untuk tanggal, untuk durasi Anda bisa ubah gitu di sini. Anda double klik, Bu, mau bahasa Indonesia jadi durasi. Oke, klik saja. Ini juga bisa double klik tanggal mulai ya. Tanggal mulai pekerjaan ya. Kemudian ini finish tanggal selesai pekerjaan. Ya, ini predecessor tuh berarti kegiatan sebelumnya ya, atau kegiatan pendahulu ya. Karena ini pekerjaan, jadi tulisannya pekerjaan pendahulu ya. Pekerjaan pendahulu. Ya. Ini tinggal bawah. Ya, nah ini tanggal mulai ini Anda kan kalau tadi input nggak usah tanggal keseluruhan Anda input, nanti secara otomatis si software itu akan membuatkan tanggalnya ya.
Nah, jadi kalau Anda ditanya berapa lama durasinya, ya nggak bisa harus kita lihat di sini tanggal mulainya tanggal berapa ya, tanggal selesainya tanggal berapa ya. Itu durasi proyeknya ya. Nah, kalau Anda ingin tahu suksesor itu kegiatan eh, sesudah atau berikut pengikut gitu ya. Anda tinggal klik insert kolom, cari suksesor. Bagi RS mana ya suksesor. Nah, ini. Nah, suksesornya langsung diinputkan oleh si Microsoft Project. Nah, ini Anda juga bisa double klik jadi kegiatan pekerjaan pengikut ya. Nah, ini saya hubungkan dulu tadi, ini harusnya bisa nggak ya, 3 FS plus 5 hari. Nah, ini harusnya gini nih. Tadi saya bilang kan yang yang C yang 9 TUI ya. Kemudian yang K ini kan dia ngambang sendiri gitu ya. Kalau Anda bayangkan itu network planning kan nggak boleh begitu, ujungnya harus satu node, berakhir satu node kan begitu ya. Nah, berarti ada yang miss nih. Nah, Anda harus tambahkan ini ke sini. Nah, karena Anda lihat bar chart yang paling ujungnya itu yang pekerjaan I, ya idealnya Anda hubungkan aja ini. Ya. Pekerjaan C ke ke I. Ya, tadi. Nah, ini tadi saya tambahkan nih. 3 finish to start plus 5 hari. Ya. Tuh 2 3 4 5. Nah, ini juga harus dihubungkan nih, yang ini yang yang 10 ya, yang 10 yang K, maaf. Ke sini juga. Ini Anda lihat di sini 1 kayaknya ya ini ya. Berarti ini hubungkan koma ya dari 11 ya, ini kan 11 iya ya 11 ke bukan di sini dong ya. Sini ya harusnya ya. Koma 11 finish to start plus 1 hari. Nah, ini ya, jadi dia 1 bar chart gitu terakhirnya. Nah, begitu ya. Nah, untuk bagaimana kemarin tugasnya sebetulnya Anda membuat bar chart gitu ya. Nah, berikutnya lagi Anda ingin menampilkan ini kan Anda kalau lihat di bar chartnya kan dua level gitu ya. Anda mau tampilkan 3 level, Anda bisa double klik di sini ya. Jadi 3 level ya. Nih, ya Anda jadi 3. Bu, yang paling atasnya saya mau tambahin deh. Jadi yang paling atasnya jadi bulan gitu ya. Nah, ini muncul nih. 3. Mau 1 juga bisa ya. Unit waktunya bisa Anda sesuaikan. Ya, di sini. Kemudian berikutnya lagi Anda mau cari mana pekerjaan yang kritisnya. Nah, Anda cari di sini ya. Critical task. Mana ya critical task? Nah, ini. Klik saja critical task.
Nah, critical task-nya ini nih. Ya. Pekerjaan C gitu ya. Sini pekerjaan C, kemudian pekerjaan H ya. Pekerjaan I, J dan K. Ini adalah critical task-nya. Saya perlu juga slack-nya. Ya, perlu slack-nya tinggal Anda insert kolom free slack. Cari free slack. Mana? Nah, ini. Mana sih? Free slack. Ya. Dan satu lagi apa? Total slack ya. Insert kolom total slack. Pakai RST. RST ya, total slack. Nah, ini. Ya. Gitu. Nah, Anda sendiri tahu bahwa kalau free slack dan total slacknya 0, berarti dia kegiatan yang kritis. Cek aja. Ini 0 ya. Kan tadi di sini sama ya. Pekerjaan C. Kemudian H ya. H, I, J, K juga 0. Ya, berarti ini adalah betul pekerjaan yang kritis. Ya, kalau yang slack yang lain Anda tahu ini total slacknya ya. Nah, itu. Ya, kemudian berikutnya lagi adalah apa ya tadi? Oh ya, network diagramnya ya. Nah, network diagramnya berarti Anda masuk ke Gantt chart ya. Sini ada network diagram. Klik aja. Nah, ini network diagramnya. Ya. Nah, Anda lihat sendiri di sini network diagramnya bukan PDM, bukan CPM, Bu. Ya. Memang betul, ya. Nah, jadi tampilannya juga bukan tampilan PDM atau CPM, ya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini, Microsoft Project ini mengadopsi segala sesuatu aturan main mekanisme yang ada di dalam PDM. Makanya di sini nggak ada dummy, ya. Dan dia mengenal 4 constraint tadi, finish to start, start to finish, dan finish to finish. Ya, jadi kalau ditanya Microsoft Project itu PDM bukan PDM bentuknya, tapi dia mengadopsi ya segala sesuatu aturan main mekanisme yang ada di dalam PDM. Ya, kalau diagramnya sendiri itu isinya seperti ini. Nah, isinya ini nih. Ya. Kegiatan, waktu mulai, waktu selesai, durasi, nomor ID dan resource. Ya. Sedikit banyaknya sebetulnya sama dengan variabel yang dikeluarkan dalam PDM. Ya. Makanya ada beberapa orang yang menyampaikan atau beberapa buku ya itu tuh PDM. Ya, tapi sebetulnya Anda harus tahu ya. Ya, dibilang PDM ya kalau tampilan network diagramnya sih tidak 100% sama dengan PDM ya, tapi secara keseluruhan ya aplikasi ini mengadopsi aturan yang ada di dalam network planning PDM ya, seperti itu. Nah, ini di sini juga sama terlihat tampilannya. C ya, kemudian H ya, ini kan H nih, kemudian I ya, kemudian ada lagi yang K dan I ya, ini kritis. Nah, lihat nih, dia ada satu nih, satu node berakhir satu node. Ini awalnya satu node kan, nah, akhirnya juga satu node.
ya. Dan ini kalau di sini ada 3 node ya, tapi nggak ada garis panahnya gitu, udah ada 3 node gitu, tapi sendirian gitu ya. Nah, itu harus disambungkannya tadi di hubungan ketergantungannya di tadi di input tabel awal ya. Kalau kita kalau Anda ngerjain soal gitu, kalau dosen ya ngeceknya gitu aja ya, ini kalau belum terhubung berarti salah nih, ada yang salah gitu. Kemudian kalau klik sama kita di double klik, oke, saya kalau tugas Anda kirim aja soft apa namanya file ininya ya, nanti kelihatan di situ ya. Makanya hati-hati sampai tugas, kalau misalnya Anda ngerjainnya bukan kerjaan Anda, kelihatan loh ya. Jadi Anda saya minta dong yang kamu gitu ya, nanti saya save as gitu, itu nanti kelihatan di sini ya. Jadi jangan coba-coba, jadi mendingan Anda ngerjain salah gitu ya, tapi kerjaan Anda sendiri yang nggak salah, mendingan betul ya. Kerjaan betul dan 100 nilainya gitu, itu yang paling betul ya. Nah, jadi ini Anda latihan nanti ya. Nah, itu ini apa network planningnya. Nah, kita kembalikan lagi ke ini. Kalau Anda lihat titik-titik ini tuh maksudnya batas sprint ya, nanti Anda bisa perkecil aja nanti. Nah, jadi 3 lembar ya. Bu, nggak bisa lagi ya, nggak bisa ya, memang harus seperti ini gitu ya. Jadi kalau TA yang menggunakan Microsoft Project ini nggak harus di print ya network planning. Oh, di print wah repot ya. Ya panjang gitu ya, berlembar-lembar ya. Dan untuk apa sebetulnya? Karena kan sebetulnya ingat ya, manfaat dari network planning ya, informasi yang bisa diperoleh dari network planning itu ya. Yang pertama adalah Anda akan tahu, jadi dengan metode apapun ya, Anda wajib tahu berapa lama durasi proyeknya. Itu yang pertama ya. Kedua, Anda harus tahu mana pekerjaan yang kritis ya, itu. Dan yang ketiga ya, Anda jadi tahu slack masing-masing pekerjaan. Itu informasi itu ya. Jadi kalau di print ya kan udah kelihatan sebetulnya ya. Jadi informasinya mau pakai jenis apapun gitu, mau pakai aplikasi Microsoft Project, mau pakai PDM manual, CPM, informasi yang wajib Anda terima dari suatu network planning tadi: 1, Anda harus tahu berapa total penyelesaian proyeknya. 2, Anda harus tahu mana pekerjaan yang kritis ya. Yang ketiga, Anda harus tahu berapa total dan free slack dari semua pekerjaan yang ada di proyek tersebut. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke sini, ke Gantt ya, tampilan ke Gantt-nya ini. Nah, itu. Nah, kemudian apa lagi ya tampilannya? Ini kalau Anda mau ngeprint ya, biasanya kalau tampilan ngeprint print out gitu, ini Anda geserkan dulu ke sini ya. Anda geserkan ke sini supaya tampilannya kan tampilan bar chart gitu ya, dan durasinya gitu. Nah, atau sampai constraint ya, tinggal di hide saja nanti ini ya. Nanti tapi atur dulu di sini, nanti file ya, print ya, bisa atur skalanya dan sebagainya, kertasnya. Yang jelas harus terhubung sama printernya ya. Jangan, oh ini nggak bisa ngeprint ya, nggak dihubungkan sama printernya ya, nggak bisa ngeprint ya. Nah, ini ya, jadi nanti silahkan sama, nanti juga Microsoft network planningnya bisa di print juga, tapi harus dibuat tampilan itu dulu ya. Jadi Anda loh, hilang aku, saya cancel harusnya ya. Waduh
hilang ya. Keklik ya, saya barusan keklik, aduh belum di save lagi ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa ya, ini tadi hilang, tapi gitu ya. Jadi ditampilkan dulu ya network diagramnya. Oke ya, kurang lebih. Oke. Ya, nah. Saya izin sebentar ya. Izin sebentar ya. 5 menit ya, sebentar. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Ini tampilan yang lain ya. Jadi misalnya ini kalau Anda mau lihat tampilan kalender, ya tampilannya seperti ini. Biasanya di proyek itu kan kalau ada kegiatan rapat atau apa biasanya dituliskan di sini ya. Jadi semacam buku hariannya proyek gitu ya. Nah, kemudian berikutnya lagi ini tampilan yang lainnya lagi tadi network diagram ya. Kemudian berikutnya lagi adalah ini resource sheet. Nah, resource sheet ini kalau misalnya nanti Anda memerlukan mau membuat RAB gitu ya di dalam Microsoft Project. Ya, jadi Anda membuatnya di sini dulu semua sumber dayanya. Biasanya dibuatnya di atas itu kan Anda apa namanya DHS-nya itu ada 3 jenis ya, ada DHS upah tenaga kerja, kemudian DHS-nya material dan DHS-nya alat. Nah, jadi itu satu persatu diinputkan di sini. Ya, contoh misalnya saya inputkan di sini adalah material, misalnya contoh materialnya apa ya, semen gitu ya. Ya. Nah, kemudian misalnya di sini masuk kategorinya kan material ya. Nah, kenapa di sini ada cost ya, kan kalau subkon itu masuknya ke cost. Ya. Cost bukan, maaf, biaya kalau cost. Kalau subkon masuknya ke pekerjaan ya. Kemudian di sini inisialnya tinggal ditambahkan ya, masuk grupnya, kemudian di sini harganya berapa ya. Nah, ini nanti diisi biasanya keseluruhan ya. Tapi ini kalau Anda mau bikin RAB ya. Karena kan kalau di RAB kenapa ini harus diisikan, kan Anda DHS, kemudian nanti ada AHSP. Jadi ada AHSP dibuatnya di dalam Microsoft bisa ya. Nah, tapi dari yang lain lah ya. Nah, ini barangkali Anda ini ada isian ini apa saja gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan materi yang ingin saya sampaikan sekarang adalah penjadwalan sumber daya. Ya, penjadwalan sumber daya nanti juga menggunakan Microsoft Project. Nah, salah satunya untuk meleveling sumber daya yang ada. Ya. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Ya, nanti diinputkan dulu ya, kemudian nanti tampilannya berupa histogram di sini. Ya.
Jadi bagaimana jadwal sumber dayanya gitu. Kemudian yang sudah dibuat apakah over alokasi itu atau sesuai atau justru di bawah ya, seperti itu. Nah ini nanti ya. Nah kemudian apa lagi ya, ya ini nanti dia bisa klik satu-satu, ini buat apa, ini buat apa. Kemudian ada lagi yang paling bisa apa namanya untuk menghasilkan report ya, luaran report ya. Ini report. Nah ini bisa diklik, ada kebutuhannya apa ya, beban pekerjaan misalnya, biaya atau apa, di sini nanti bisa. Tentu kalau kita sudah inputkan real ya proyek ya. Kalau ini Anda bisa kemarin latihan tugas kan itu guest host ya, jadi real. Coba Anda cek-cek satu-satu, ini kalau ini apa, Anda coba inputkan sumber dayanya, cobain ya, coba-coba gitu ya buat latihan. Misalnya aja Anda ingin mengeluarkan apa, oh ternyata ini apa, kalau bahasa Inggrisnya tuh ngulik ya, nah, diulik ya, itu silakan ya. Kemudian apa lagi ya, ini project information saja ya. Nah ini ya. Nah kemudian kalau ini juga sudah mungkin ya dengan Pak Ujang, tapi diulang lagi saja sedikit. Kalau mau membuat apa level pekerjaan ya, bukan diwarnai jadi bold ya, tapi Anda yang cara yang cepat sih tinggal ini saja, tinggal sort ya. Misalnya gini, ini E F G H I J gitu ya. Nah misalnya B dan C itu breakdownan dari A, jadi Anda tinggal klik ya sort BC nya, kemudian Anda cari indent ya, indentas, klik. Nah berarti B dan C ini adalah breakdownan dari pekerjaan A ya. Kemudian berikutnya lagi misalnya ini D E F G H, breakdownan dari D, indent lagi. Kemudian misalnya FG nya ini breakdownan dari E, sort lagi FG, kemudian Anda indent lagi. Terus misalnya J, indent dari I. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau membuat apa uraian pekerjaan WBS-nya per level ya. Nah, baiknya langkah awal kalau Anda ditugasi pembuat ya, Anda buat dulu ininya, task name-nya sesuai dengan WBS-nya ya. Jadi jangan ngacak gitu, bikin dulu ininya ya, baru setelah itu bikin durasi dan predesesornya ya. Nah kemudian jika diperlukan Anda bisa inputkan nanti di sini resource name-nya ya. Resource name-nya ya klik. Nah ini tadi ya kan kita baru inputnya cuma semen ya, ya sudah semen di sini ya. Nah, nanti kalau Anda sumber dayanya banyak ya udah nanti dipanggil apa aja gitu ya. Kemudian nah ini, jadi ini terkait dengan Microsoft Project ya. Jadi materi tentang network planning ya sudah selesai gitu ya. Jadi dari mulai CPM, PDM, PET, PDM sampai menggunakan aplikasi Microsoft Project-nya ya. Bagaimana cara membuat network planning. Nah, yang perlu ingat ya, network planning ini salah satu metode penjadwalan ya. Metode penjadwalan yang lain yang sederhana adalah bar chart dan kurva S. Itu Anda sudah sangat familiar ya dengan metode penjadwalan tersebut ya. Nah, perlu diingat lagi gitu ya, yang membuat biasanya yang menguasai tools ini adalah konsultan pengawas MK ya, dan kontraktor biasanya ya. Ya kontraktor kebutuhannya untuk mengatur sumber daya dia ya, karena kan sumber dayanya dimiliki oleh kontraktor. Nah kalau MK atau pengawas ya untuk memonitor, mengendalikan proyek ya. Dan penggunaan network planning ini juga tidak di semua proyek ya. Artinya proyek-proyek yang kompleks saja yang diharapkan dihimbau menggunakan bantuan software ini ya, atau menggunakan network planning. Kalau proyeknya
tidak kompleks ya tidak apa-apa tidak menggunakan ya walaupun yang kompleks pun baru himbauan, tapi ini bukan sesuatu yang ini ya, jadi ini umum ya sebetulnya kalau untuk proyek-proyek kompleks. Kalau di dalam Perpres sendiri kompleks itu batasan minimum proyeknya itu minimal yang 100 miliar. Barangkali nanti Anda PKL, proyek Anda hanya 20 miliar, 30 miliar, tidak menggunakan Microsoft Project, tidak apa-apa, karena memang mereka akan proyeknya tidak kompleks. Nah, masalah Anda nanti ingin mencoba ya dalam tugas PKL-nya ingin membuat, ya silahkan ya. Itu kan men-challenge Anda saja gitu. Ya seperti itu. Jadi itu ya ya yang bisa saya sampaikan ya. Ini kalau Anda PKL nanti misalnya masuk ke konsultan MK pengawas, mereka nggak pakai tools ini ya dibantu gitu misalnya untuk proyek ini coba saya buatkan gitu ya, bisa ya sekalian Anda belajar membantu proyek gitu ya, tapi lebih banyak kan sebetulnya Anda yang belajar ya. Nah seperti itu. Nah nanti silakan kalau Anda kesulitan lagi sambil latihan, sambil ngulik gitu ya perintah-perintah yang ada di dalam toolbarnya, silakan nanti Anda kalau kesulitan bisa japri ya. Anda mau coba seperti apa. Nah itu ya. Nah itu materi tentang network planning ya. Nah setelah itu kita sekarang masuk ke materi yang kedua ya. Jadi kita tutup buku dengan network planning ya. Bukan tutup buku berarti dilupakan, tidak ya. Tapi materinya sekarang berlanjut ya tentang penjadwalan sumber daya ya. Jadi masih di penjadwalan ya. Minggu depan kita baru masuk ke pengendalian ya minggu depan ya. Nah sekarang masih penjadwalan. Salah satu penjadwalan yang dilakukan di dalam proyek ini adalah penjadwalan sumber daya ya. Ini biasanya dilakukan oleh kontraktor di awal proyek. Jadi dia merencanakan mengelola ya sumber daya yang akan dia tempatkan ya di proyek. Nah, kenapa dia membuat ini? Karena untuk mengatur mobilisasi sumber daya yang ada di proyek. Ya. Karena sumber daya yang dimaksud di sini lebih kepada 3M. Ya, yaitu tenaga kerja, kemudian material dan alat. Karena proyek tidak mungkin misalnya proyeknya 1 tahun ya, semua alat beratnya, semua materialnya, semua manpowernya didatangkan sekaligus kan tidak mungkin ya. Itu diatur berdasarkan jadwal kedatangan, makanya itu harus nah di mana dibuat ya. Nah di mana penjadwalan ini juga diatur mengikuti urutan pekerjaan yang terjadi di lapangan ya. Kalau pekerjaan arsitek kan pasti di akhir ya, finishing. Tidak mungkin kita membeli dulu material cat gitu ya di awal kan. Nah jadi pengelolaan sumber daya di sini itu mengikuti jadwal proyek, di mana jadwal proyek tadi kan mengikuti tahapan pekerjaan yang ada di proyek tersebut ya, dimulai dengan apa, pekerjaan apa ya. Nah dengan harapan jika dilakukan penjadwalan sumber daya yang betul ya, yang benar gitu, nah proyek itu tidak akan membeli atau mendatangkan sumber daya terlalu banyak di proyek ya. Jadi sesuai gitu, tidak over alokasi ya. Yang tadinya besok harus misalnya dalam waktu sebulan itu kebutuhannya misalnya hanya 20, ya kita seminggu sebelumnya sudah pesannya sekitar 20 sampai 25, tidak 30 ya. Nah, jadi diatur. Kenapa harus diatur? Supaya tidak terjadi penumpukan di proyek. Penumpukan apa? Tentu penumpukan sumber daya ya.
distribusi histogram sumber daya yang baik di proyek itu tidak fluktuatif. Ya, tidak fluktuatif itu tidak naik turun. Hari ini 8, besok 12, besoknya lagi 30, besoknya lagi turun lagi 12. Nah, tidak seperti itu. Ya, grafiknya. Jadi grafiknya itu bagusnya dia kalau naik naik, kalau turun turun. Kalaupun dia harus fluktuatif tapi naiknya sekali atau turunnya sekali. Ya, jadi tidak fluktuatif, tidak ya tidak naik turun gitu. Ya. Karena apa? Karena resikonya terhadap biaya. Ya, biaya penumpukan ya. Banyak nanti sumber daya yang jadinya idle, diam, tidak bisa dipakai. Ya, nah, bukan tidak bisa dipakai, artinya tidak, belum saatnya bisa dipakai ya, jadi sehingga diam gitu ya. Nah, makanya itu harus dikelola ya, diatur. Nah, seperti itu. Nah, memang kan ini bagian juga dari proyek yang kompleks ya. Kalau yang proyeknya sederhana gitu ya, karakteristik proyeknya sederhana ya tidak perlu sampai harus membuat seperti ini ya. Tapi kalau proyeknya kompleks itu harus diatur sedemikian rupa. Apalagi kalau proyeknya tadi misalnya sudah mah kompleks ya, sudah kompleks tapi dia juga letak lokasinya tidak di kota besar. Ya. Maksudnya gimana, Bu? Contoh misalnya saya ceritakan misalnya di Kalimantan ya. Kemarin saat ada kegiatan gitu di Kalimantan jadi eh, apa membuat 8 gedung gitu ya, 8 gedung. Nah, di Balikpapan, maaf, di Samarinda ya. Nah, di Samarinda ini kan Kalimantan Timur ya. Jadi apa, karena dia ingin membuat gedung tadi, 8 gedung tadi, salah satunya karena tipikal tanah, kondisi tanahnya seperti itu, jadi dia menggunakan tiang pancang. Jadi dia membutuhkan ratusan tiang pancang ya. Tiang pancang ini tidak bisa disuplai dari Samarinda semua gitu, karena di sana subkonet juga terbatas. Nah, gitu kan, sehingga harus mendatangkan dari mana? Mendatangkan dari contohnya Balikpapan. Ya, saat itu memang Balikpapan tidak ada bandara di Samarinda ya. Sekarang sudah ada, per 2019 kemarin ya sudah dibuka, ada sekarang bandara di Samarinda ya. Nah, kalau dulu sebelum itu tidak ada, jadi didatangkan dari Balikpapan sebagian tiang pancangnya. Sementara Balikpapan Samarinda itu dilakukan dengan perjalanan darat. Nah, jadi apalagi kalau lokasinya seperti itu, jadi kita harus melihat subkon pemasok bahan materialnya ada tidak, bisa disuplai tidak dari wilayah sekitar. Ya, itu pakai perjalanan darat 4 jam. Ya. Nanti kaitannya juga dengan geometrik jalannya, alat angkutnya. Ya. Saya sendiri sampaikan saja yang sederhana, waktu kita Polban membuat gedung magister ya 5 lantai, itu kita sempat menurunkan spek dari alat berat pengangkutnya ya, MC-nya ya, mobile crane-nya. Kenapa? Anda sendiri lihat akses ke Polban ya, jalannya ya, pagi di daerah apa itu, Setelah Duta, nah dia kanan. Nah, itu sulit kalau kapasitas kerennya kita ingin yang besar, harus yang kecil. Nah, karena itu akses akses mobilisasi menuju lokasinya seperti apa. Nah, itu jadi itu mengapa di awal ketika kontraktor tersebut dinyatakan sebagai pemenang tender, dia harus membuat ya penjadwalan. Ini kontraktor yang betul yang seperti itu ya. Memang kalau kontraktor BUMN banyak yang sudah biasa melakukan ini, yang swasta pun sekarang sudah mulai juga ya. Jadi untuk proyek-proyek yang kompleks ini harus dilakukan ya, tadi efisiensi kepada BMW tadi ya, biaya, mutu, dan waktu ya.
Nah, ini materi yang akan saya sampaikan hari ini ya, penjadwalan sumber daya. Nanti materinya juga saya share di WhatsApp ya untuk materi ini. Nah, penjadwalan sumber daya tentu maksudnya apa? Menjadwalkan sumber daya ya. Nah, menjadwalkan sumber daya tentu biasanya apa yang dijadwalkan sumber daya di sini yang dijadwalkan lebih kepada alat ya, alat berat tentunya, kemudian material dan tukang ya. Nah, kemudian karena Anda sudah belajar network planning ya, pendistribusian sumber daya juga nanti harus dilihat mana pekerjaan-pekerjaan yang kritisnya ya, sehingga ketika kita ingin membuat perencanaan sumber daya ini, kita juga harus memperhatikan juga mana pekerjaan-pekerjaan yang kritis. Nah, ini saya langsung beri contoh soal saja ya, ini contoh soal sederhana ya. Makanya kalau yang di proyek realnya nanti memang perlu bantuan Microsoft Project juga ya. Kalau ini kan kita sederhana ya, nah, tapi Anda harus tahu dulu ya sederhananya seperti apa. Misalnya diketahui ada pekerjaan A sampai J ya. Diketahui juga kegiatan yang mendahuluinya, durasinya, dan sumber daya yang digunakan per harinya ya. Ini saya tulis alat 3 ya. Realnya nanti alatnya nggak gini ya, alat itu ada backhoe ya gitu ya, ada mobile crane ya misalnya, ada stamper misalnya ya, dan lainnya. Bahan juga ya, ini contoh ya, ini nah, kalau realnya nggak gini nanti ya. Nah, kemudian di sini diketahui tabel seperti ini, kemudian biaya alat seperti ini, bahan, tukang ya. Anda diminta membuat NWP, bar chart, kurva S ya, untuk bisa membuat nanti sebaran sumber dayanya ya. Nah, pertama berarti Anda buat dulu NWP-nya pakai CPM ya. Nah, ini ya, sudah ada ya. Ini saya anggap Anda sudah bisa kan membuat CPM. Nah, dari data ini berikut CPM-nya. Ya. Nah, kemudian setelah itu Anda diminta membuat bar chart dan kurva S-nya. Ya, Anda sudah familiar ya membuat bar chart dan kurva S-nya. Karena Anda sudah buat CPM-nya, Anda bisa tandai di sini dari CPM kegiatan yang kritisnya adalah B, F, dan I. Makanya di dalam bar chartnya Anda tandai, bedakan warnanya ya, supaya tidak bingung nanti saat pendistribusian sumber dayanya. BFI ini ya, BFI-nya merahin nih, BFI ya, ditandai, Anda beri warna merah ya, biasa ya, ini plot. Kalau bikin kurva S kan Anda hitung dulu bobotnya gitu ya. Nah, cara hitung bobotnya kan tadi ini sudah diketahui ya, biayanya ya. Nah, biayanya kalikan saja ya, untuk dapat biaya A berarti alatnya tadi 3 ya, dikalikan biaya alatnya Rp20 ya, kemudian dikalikan durasi gitu kan, ditambah 2 dikali 20 dikalikan 8. Ini tulisan ada, ini salah ya, ini tambah lagi hari ya. Biaya bahan 10 garis miring unit garis miring hari, ditambah biaya tukang 10 ya kali Rp15 kali durasinya 8. Nah, itu biaya A kan gitu. Perlu dibuat biaya kenapa? Untuk bisa menghitung bobot kan. Nah, biaya keseluruhan dulu Anda hitung. Nah, ini dapat bobot. Ini biaya keseluruhan. Nanti biaya di total dapat bobot ya, masing-masing pekerjaan. Dan ini kan, nah ini selesai sampai kurva S. Berikutnya Anda diminta membuat alokasi sumber dayanya. Ini baru alokasinya dulu ya, Anda belum bisa melihat sumber daya tersebut over alokasi atau tidak gitu ya. Nah, kemudian Anda tadi kan sudah ada materialnya ya, alatnya ya. Nah, tadi alatnya 3 tadi ya, lihat sini A-nya, A ini pekerjaan A, alatnya 3 ya, bahannya 2, tukangnya 10, dia 8 hari ya. Nah, makanya ini tadi Anda gambar dulu. Nah, ini 8 hari kan, ini alatnya 3
bahannya 2, tukangnya 10. Ya, Anda plot di sini. Ya. Nah, kemudian ke bawah nih, alat. Alat dijumlah tadi. 3 tambah 2 tambah 0. 5, kan gitu. Bahan 2 tambah 0 tambah 4. 6. Ya. Tukang 10 tambah 5 tambah 15, 30. Biaya, ya tadi perharinya kan Anda bisa hitung tadi 3 kali. Tadi 20 gitu ya, ditambah 2 ya, dikali berapa tadi? 10 ya apa 15 ya. Nah, dikalikan itu tadi ya di depan. Dapat 610. Biaya kumulatif ini ya. Dan seterusnya. Ya. Kalau nanti di proyek gimana realnya? Realnya alatnya ini nggak 5 gini ya. Alatnya ada breakdownan lagi row-nya. Sejumlah alat berat yang ada di proyek. Misalnya beku, ya, misalnya ekskavator. Ya, jadi di sini ini row-nya banyak ya. Bahkan kalau di realnya di proyek, alokasi sumber daya itu dipisahkan antara alat, material, tenaga kerja. Ya, jadi di sini ada sumber daya, misalnya di sini tenaga kerja, ya, buka kurung. Nah, terus kemudian material, ya. Jadi jadwalnya bikin lagi sendiri-sendiri lagi gitu. Kalau kompleks kan alat berat di proyeknya gitu ya. Bahannya juga kan banyak materialnya. Terutama bahan atau material yang melibatkan subkon, ya, pemasok, seperti alat berat seperti bahan-bahan yang besar volumenya, ya, tiang pancang gitu ya. Nah, seperti itu biasanya dibuatkan ini supaya diketahui kapan harus didatangkan, berapa jumlahnya itu. Ya, bisa mengendalikan proyek tuh, mengendalikan tuh maksudnya di situ. Ya. Jadi kapan harus dipesan, jumlahnya berapa. Makanya kalau Anda tiba-tiba misalnya hari ini ngecor. Nah, itu tuh kalau Anda PKL nanti tiba-tiba ngecor, ya itu tuh udah di-set sama dia ya, jadwalnya sekian-sekian. Jadi nggak bisa ngikutin jadwal PKL-nya Anda gitu ya. Misalnya, atau bukan jadwal PKL-nya. Waktu itu kan ada yang mahasiswa, "Bu, kenapa ya?" katanya tuh. Pas kebagiannya tuh pas nggak Sabtu Minggu gitu kata dia ya, si mahasiswa. Alumni ya, kakak kelas Anda. Ya gimana, karena sudah ada jadwalnya, jadi nggak bisa gitu ya. Kebetulan saja jadwal setiap pengecorannya pas jadwal hari kerja gitu. Jadi kalau hari kerja kan, kalau dulu kan kalau daring Anda, kalau kuliah luring itu kan semester 7 Anda masih ada kuliah gitu. Jadi kuliah iya, ke proyek iya gitu kan. Nah, harapannya kan kalau lagi PKL tuh Anda kalau ke proyek tuh kan pas ada kegiatan-kegiatan besarnya itu kan Sabtu Minggu gitu ya, atau Jumat gitu, atau pas andanya lagi tidak ada perkuliahan. Nah, ini kebetulan gitu jatuhnya pas saat perkuliahan terus gitu. Itu memang kondisinya di situ. Ya, makanya dia sudah tahu pesannya harus berapa. Ya, itu diestimasi, dibuat jadwalnya. Kalau nggak seperti ini kita nggak tahu. Ya suka-suka aja kan, berarti nanti proyek nanti pesannya jam segini ya, ya udah hari ini. Nggak begitu ya, apalagi kalau udah kaitannya dengan pekerjaan pengecoran ya, eh, nggak bisa gitu kita pesan 2 hari sebelumnya gitu ya. Di tempat ada materialnya, alatnya, kan nggak gitu ya. Nah, itu jadi dibuatlah si penjadwalan sumber dayanya. Biasanya proyek membuatnya memang yang untuk bahan ya, itu material-material yang volumenya besar ya. Volumenya besar ya tadi, seperti tiang pancang, baja ya, coran ya, seperti itu. Nah, ini cara yang ininya Anda tinggal jumlahkan ya. Nah, kemudian ini yang cara manual ya. Nah, ini Anda baru sampai sini ya, nanti materinya ya, solusi alokasi sumber daya ya. Nah, nanti minggu depan kita bahas kalau sumber daya tersebut ternyata over alokasi. Nah, itu mudahnya pakai Microsoft Project. Ya, jadi hari ini sampai sini dulu. Anda mendistribusikan sumber daya. Jadi tugas yang sekarang saya berikan, Anda cukup membuat CPM-nya, kemudian menentukan mana yang kritis, gambarkan dalam bentuk
bar chart, kurva S, dan udah gambarkan dalam bentuk alokasi sumber dayanya. Baru itu dulu ya. Nah, tapi saya nanti akan sampaikan ini materinya keseluruhan di WAG ya. Jadi Anda bisa baca untuk materi minggu depan. Nah, tapi sedikit untuk minggu depan. Nah, nanti dari sumber daya yang sudah Anda buat, susun, ya. Anda ini nggak tahu mana sebetulnya yang over alokasi sama yang enggak gitu, ya. Nah, jadi Anda baru menggambarnya grafiknya seperti ini, ya. Makanya tadi kebutuhan alat itu ya, grafik kebutuhan tadi resource graph ya, itu digambarkan dalam bentuk histogram. Maksudnya begini ya, digambarkan saja ya, ini kebutuhan alat seperti ini, kebutuhan bahan seperti ini. Nah, kalau Anda lihat sendiri ya, lihat kondisinya sendiri, ini fluktuatif ya, fluktuatif ya, ini fluktuatif sekali nih, naik turun ya. Nah, nanti biaya nih Anda gambarkan gini ya, biaya alat. Nah, harusnya ya tidak fluktuatif ya. Kenapa kalau fluktuatif? Nah, kalau fluktuatif ya, kalau bahan mungkin bisa, masalahnya nanti tinggal ditaruh di gudang. Tapi itu pun kalau gudangnya bisa menampung, kalau nggak bisa kan sulit juga. Ya, nah tapi bayangkan kalau manusia gitu ya, ini mau taruh di mana ya? Alat ya, kalau alat berat kan space-nya cukup besar ya di proyek. Nah, kemudian itu makanya diharapkan tidak fluktuatif ya. Kemudian kalau pekerja, kita nggak bisa mendatangkan pekerja itu tiba-tiba ya. Ini besok lah harus dikasih waktu berapa lama ya. Apalagi kalau pekerjanya memang menggunakan, biasanya kan kalau proyek itu pekerja itu, kalau misalnya Anda lokasi proyeknya misalnya di Sulawesi gitu, nah biasanya kita menggunakan berapa persen dari lokal, berapa persen yang kita datangkan ya. Kenapa yang didatangkan diperlukan ya? Biasanya kontraktor yang besar itu sudah punya pekerja-pekerja yang memiliki SKT, sertifikasi keterampilan ya. Jadi dibuktikan bahwa pekerja-pekerja terampil itu dengan SKT ya, sertifikasi keterampilan. Terampil di bidangnya masing-masing. Terampil sebagai tukang gali, terampil sebagai tukang plester, ya, terampil sebagai tukang kayu, ya. Nah, kalau Anda ya, karena engineer, kalau Anda ya bukan terampil, ahli kalau Anda. Tapi kenapa kemarin saya suruh ikutan SKT? Ya karena kan Anda masih mahasiswa ya. Nah, semester 1 misalnya, atau tingkat 1, tingkat 2, harapannya Anda terampil skill Anda kan, Anda vokasional ya, jadi Anda labconnya banyak, terampil di satu bidang tadi, Anda di ini kan terampil. Nah, nanti kalau sudah lulus ya, menjelang lulus, nah baru sertifikasi yang Anda ambil atau diikut sertakan ya yang SKA tentunya ya, sertifikasi keahlian ya. Nah ini ya, jadi kenapa seperti itu. Jadi kalau fluktuatif itu negatifnya nanti untuk proyek ya, beban proyek ya, biaya lagi. Nah ini kalau ini teori ya, jadi alokasi sumber daya ini terdiri dari dua jenis, alokasi sumber daya yang tidak terbatas dan alokasi sumber daya terbatas ya. Dimana alokasi sumber daya tidak terbatas ini merupakan alokasi sumber daya di mana tingkat ketersediaan sumber daya mencukupi atau melebihi kebutuhan sumber daya maksimal selama pelaksanaan proyek. Ini teorinya ya. Kemudian tujuan sebenarnya dari alokasi sumber daya tidak terbatas adalah mengatur jadwal aktivitas sedemikian rupa sehingga tingkat kebutuhan sumber daya dari waktu ke waktu menjadi serata mungkin ya, seideal mungkin ya. Proses ini seringkali disebut dengan leveling ya. Jadi di leveling si sumber dayanya ya. Nah, pada penjadwalan untuk sumber daya tak terbatas, penambahan jumlah sumber daya umumnya tidak akan memperpendek durasi proyek ya. Pada kasus ini, durasi proyek yang dihasilkan sudah merupakan durasi yang paling pendek.
diharapkan akan diperoleh tingkat penggunaan sumber daya yang lebih besar, atau ini kalau sumber daya manusianya berarti tingkat penganggurannya yang lebih kecil, sehingga biaya pengangguran dari sumber daya juga akan lebih kecil. Jadi nganggur, idle, diem sumber dayanya ya. Nah, kemudian adanya keterbatasan sumber daya mengakibatkan timbulnya kendala ya, yaitu di mana aktivitas mana yang harus dikerjakan pada hari apa, atau aktivitas yang harus didahulukan ya apabila sumber dayanya serba terbatas. Hal ini juga disebabkan karena waktu mulai dari pekerjaan ini dibatasi tidak hanya oleh hubungan ketergantungan, tapi juga dibatasi oleh ketersediaan sumber daya. Makanya tadi kan kalau Anda lihat ya di dalam tampilan Microsoft Project itu kotaknya ada resource name ya. Ya, jadi tadi diagram network planningnya ada ya, kotak itu diisikan ya. Itu nanti juga tools untuk membantu kita untuk meratakan sumber daya, jadi supaya tidak terlalu fluktuatif seperti apa yang harus dibuat di jadwal ya. Berarti proyek nanti kalau kita mengatur itu langsung dapat sebaran jadwalnya ya di bar chart. Iya betul ya, jadi nggak bikin manual ya. Kalau sekarang Anda belajar dulu bikin manual ya, tapi nggak sulit lah, pekerjaannya nggak banyak ya. Nah ini ya, nah kemudian ini sumber daya penjadwalan terbatas ya. Nanti ini Anda bisa bisa baca ya. Nah, tujuan dari alokasi sumber daya terbatas itu ada 2 poin ya. Yaitu menyelesaikan masalah overalokasi ya, dan meratakan penggunaan sumber daya untuk menghindari perbedaan yang ekstrim pada pemakaian sumber daya dalam setiap waktu. Nah, jadi jangan naik turun ya. Jadi yang bagus itu ya, nah ini naik turun, ini contoh sumber daya yang contoh distribusi sumber daya yang tidak baik itu seperti ini, jadi fluktuatif ya. Nah yang bagus itu ya, nah seperti ini ya, ideal nih sumber dayanya, grafiknya. Jadi kalau mau naik dia smooth ya, tahu rata, atau kalau turun, atau kalau dia fluktuatif, bukan fluktuatif, dia naik ya tapi turun lagi, atau dia turun dulu terus naik lagi, itu boleh ya. Seperti itu ya. Nah itu ya, nah untuk penyesuaian perataan sumber daya tentu informasi yang diperlukan tadi yaitu kegiatan yang tidak kritisnya ya, dan floatnya ya, tentu yang bisa diatur pekerjaan-pekerjaan yang tidak kritis dan memiliki float ya. Nah ini penerapan ya, ini nanti ya, ini untuk minggu depan ya kita pakai Microsoft Project lagi ya. Ini tapi materinya udah saya sampaikan saja langsung sekarang ya. Ya, tapi sekarang hari ini tugas Anda ya, karena ini kan sekarang sudah masuk SKS praktek ya. Kalau SKS prakteknya kan berarti Anda yang berpraktek ya, mengerjakan latihan soal. Nah, supaya lebih semangat, biasanya kan latihan soal itu harus dikumpulkan kan begitu ya. Kalau nggak dikumpulkan kan nggak semangat ngerjain latihan soalnya bu, kan begitu ya. Jadi nggak ada rewardnya gitu kan, dikumpulin nggak dikumpulin sama nih ya. Kalau dikumpulkan kan berarti semangat gitu ya. Nah itu ya materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi kita tutup buku dengan network planning ya. Sudah selesai materi network planning ya, dan terakhir ini penjadwalan juga terakhir ya, hari ini penjadwalan sumber daya. Minggu depan kita ulas lagi sedikit penjadwalan sumber daya menggunakan Microsoft Project dan masuk ke pengendalian ya. Materi terakhir adalah materi pengendalian proyek ya. Nah itu silahkan jika ada pertanyaan ya. Nah hari ini selesai materi, ini saya share nanti materinya di dalam Word beserta tugasnya ya, tugas yang harus Anda kerjakan dan dikumpulkan hari ini juga ya, biasa selambatnya jam 23.59 WS waktu server ya. Nah jadi silahkan di email saja nanti tugasnya. Nah yang di email 2 tugasnya dalam bentuk 2 file ya. File yang pertama kan nanti Anda diminta membuat CPM. Tentu untuk membuat CPM Anda silahkan saja dibuat dalam kertas ya, tulis tangan ya, CPM-nya seperti apa. Kemudian nanti Anda PDF kan, fotokan gitu ya.
Kemudian yang kedua, Anda membuat bar chart, kurva S, dan sembaran alokasi sumber dayanya di dalam Excel saja. Ya, jadi tidak harus manual, tulis tangan, tapi di Excel. Jadi nanti dua file, satu file PDF yaitu file bikin NWP ya, membuat NWP-nya, kemudian yang lainnya sisanya di dalam Excel. Bu, saya mau satu file aja deh, fotonya nanti saya masukkan dalam sheet Excel, boleh? Boleh. Ya, silahkan kalau mau jadi satu file, nanti Anda fotokan CPM-nya, masukkan dalam sheet, salah satu sheet di dalam Excel yang Anda emailkan ke saya. Silahkan, boleh ya, seperti itu. Nah, jadi itu tugasnya ya untuk hari ini. Jadi jangan pakai Microsoft Project ya. Jadi jangan dulu ya, karena belum dapat materinya, nanti minggu depan ya. Atau Bu saya mau coba-coba, ya kalau mau coba-coba ya silahkan ya, nggak apa-apa ya. Tapi saya tidak minta itu loh ya. Nanti tidak minta di situ, hanya minta di dalam Excel saja mengerjakannya ya. Bu saya mau kurva S-nya kan udah diajarin sama Pak Ujang, mau pakai Microsoft Project, mangga boleh ya, silahkan ya. Itu ya, itu saja ya materi hari ini. Sebelumnya, sebelum saya tutup, silakan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait materi atau di luar materi ya, di luar materi tapi yang CPM Bu kemarin mau diulas lagi ya, silakan. Silakan kalau ada yang ingin tanya, silakan. Ini sudah pada diinstal ya Microsoft Project-nya ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah ya? Tapi saya mau tanya satu-satu deh. Ihsan, sudah diinstal? Sudah ada Microsoft Project-nya di laptop Anda? Sudah, Bu. Sudah, oke. Mila? Udah, Ibu. Sudah, oke. Aulia? Sudah, Bu. Sudah. Putra? Sudah, Bu. Sudah, oke. Salsa? Sudah, Bu. Sudah, oke. Fahmi? Sudah, Bu. Sudah. Veronica? Sudah, Bu. Sudah, oke. Pujiarti? Sudah, Bu. Sudah. Yulianti? Sudah, Bu. Oke. Indah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Dani? Sudah, Bu. Sudah. Irsyad? Sudah, Bu. Sudah, oke. Leili? Sudah, Bu. Oke. Rizky? Sudah, Bu. Sudah. Rizali? Sudah, Bu. Oke. Fitra? Sudah, Bu. Oke. Azri? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Bintang? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sidar? Siva Nadia? Sudah ada, Ibu. Sudah ada, oke. Ya, Cynthia? Sudah, Bu. Oke. Iqbal? Bu. Sudah, oke. Abu Bakar? Sudah, Bu. Oke. Trina? Sudah, Bu. Sudah, oke ya. Oke, syukur ya kalau sudah semua ya. Yang belum masuk Siva ya, Siva Ulhak ya. Bu, izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan, Bintang. Jadi kemarin teh saya dapat ini, Bu, dari kelas lain katanya itu Ya. mau ada sertifikasi, betul, Bu? Kelas lain itu kelas apa? Dari kelas JJ, Bu. Untuk tanggal 29. Tanggal 29. Jadi yang dari ini, Bu, yang LSP gitu, Bu ya? Sama yang dari D3-nya juga, Bu, itu gimana, Bu? Kalau yang tanggal 12 Juli mungkin maksudnya ya?
Yang itu ya, yang apa namanya, yang tanggal 12. Sertifikasi kompetensi Bu, betul 12 Juli Bu. Ya Bu, Iya, itu maksudnya Bu. iya ya, yang tanggal 12 Juli betul. Jadi memang diusulkan ya, angkatan 2017, 2018 bareng sama angkatan 2000 berapa tuh? 2000, kalau Anda kan 2018, kalau D3 2019 ya. Kalau tidak salah itu apa namanya, mengikuti program sertifikasi kompetensi. Nah, ya 24 orang ini gitu. Nah, tapi ini kan nanti akan ada surat ya, karena ini kan dilaksanakannya secara ujiannya nanti secara luring. Ya, jadi ini nanti akan dilaksanakan secara luring. Nah, nanti ditunggu aja informasinya ya, karena kan rencana ini kan dulu ya, waktu Mei ya, jadi setelah Lebaran. Nah, tapi kan sekarang kondisinya begini. Nah, kita belum tahu diizinkan luring apa enggak, tapi sementara ini. Jadi makanya kita belum share lagi informasi ya, tapi apa namanya, untuk TPPG, TPJJ, TKS dan apa itu namanya, TKG ya. Nah gitu, jadi informasi ini nanti ditunggu aja. Tapi kalau untuk TPPG ya sama ya seperti yang lainnya gitu. Jadi menunggu informasi selanjutnya gitu. Tapi ini kemarin didaftarkan untuk semua prodi ya, begitu. Kira-kira apa kendalanya ini ya nanti ya, khawatir luringnya itu ya, khawatir luringnya ya, apa gimana? Oh, gimana gimana Trina? Ya Bu, jadi kemarin itu kan ada surat, ada apa sih dari itu dikasih ada surat gitu Bu. Nah yang terdaftarnya itu cuma beberapa orang Bu, dari 24 tuh cuma 18 orang yang terdaftar. Nah itu tuh sertifikasi yang apa ya Bu? Itu tuh sama kayak sertifikasi yang buat seluruh mahasiswa atau beda lagi sertifikasinya Bu? Yang tidak terdaftar yang 4 orang siapa? Di sana tuh ada 18 orang yang terdaftarnya. Nah, si tanggal sinya itu tanggal 29 sama 30 Juni ini, Bu. Ya, jadi kalau kemarin ini juga sama, yang gedung juga. Jadi alokasi yang diberikan sama vokasinya itu hanya sejumlah 123 peserta ya. Jadi alokasi ini kan kegiatan yang ini tuh kan kegiatan dari apa itu namanya, dari pusat ya, bukan dari. Jadi kalau LSP itu dari Polban ya. Tapi kalau yang ini dari apa itu namanya, dari pusat ya. Jadi bukan dari dananya tuh dari pusat gitu, bukan dari Polban. Nah, jurusan sipil ini dapat 123 jatah. Jadi alokasinya hanya 123 orang untuk 4 prodi. Nah, sehingga kemarin kalau dari masing-masing prodi mengajukan semua ya namanya. Nah, seleksinya itu bukan di prodi, tapi seleksinya di pusat. Di pusat itu di apa namanya, di penyelenggara gitu loh ya, kalau saya sampaikan di penyelenggaranya. Nah, ini pun sama dengan prodi lain ya. Jadi kan sebetulnya dapatnya 300 orang, tapi untuk 3 jurusan gitu Polban itu dapatnya. Nah, untuk jurusan sipil sendiri dapatnya hanya 123 alokasinya gitu. Sehingga apa tuh namanya, disortir dari penyelenggara. Kenapa yang hanya 18 orang saja yang mendapatkan, tidak keseluruhan, itu disortir berdasarkan ini apa namanya, IPK gitu. Jadi ada beberapa yang tidak
apa itu namanya, tidak di bukan apa ya, tidak tidak ada gitu, seperti itu. Memang ini juga sama ya, ini kan alokasinya ada alokasi dari Dirjen Diksi ya. Jadi ini penyelenggaranya, ini biayanya dari Diksi bukan dari Polban. Kalau yang Polban yang LSP. Nah, yang LSP itu semula kegiatannya mau tanggal 12 Juli juga luringnya, tapi karena akan terjadi penumpukan, nah jadi akan diundur kalau yang LSP ya. Kalau yang 12 Juli itu kegiatan yang diselenggarakan oleh Dirjen Diksi. Itu adalah pelatihan ya, sertifikasi ya, sertifikasi untuk program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi. Nah, seperti itu. Memang kemarin juga ada yang dari dari gedung juga menyampaikan ada beberapa nama yang tidak bisa memperoleh, yang KS juga sama, yang JJ juga sama, termasuk yang TPPG. Kemarin penjelasan dari Pak Hendri yaitu, jadi alokasinya memang terbatas gitu. Jurusan sipil hanya dapat 123 orang. Jadi pusat ya, melalui PD 1 kayaknya ya, jadi menyortir persyaratannya itu berdasarkan IPK. Begitu. Ibu, jadi kalau yang nanti ikut pembekalan sertifikasi sama yang sertifikasi itu tuh cuman yang 18 orang, Bu, atau kayak gimana, Bu? Yang kalau yang dari Diksi iya. Kalau yang dari Diksi iya. Kalau yang LSP semua, kalau yang LSP. Tapi yang LSP jadwalnya nggak akan jadi tanggal 12 Juli. Gitu. Jadi yang mundur nanti yang LSP. Rencananya yang LSP diundurnya setelah UAS. Rencananya gitu. Jadi nanti pembekalannya kan daring ya. Jadi dari tanggal 28 ya. Sampai 1 Juli ya kalau nggak salah ya. Terus nanti ujiannya kan ujian sertifikasinya tanggal 12 ya, 12 Juli. Gitu. Ini juga sama sih di ini juga jurusan lain juga sama ya. Jadi ya prodi lain juga menanyakan bagaimana kalau misalnya daftar dengan biaya sendiri, tapi memang kalau nada lihat di sini sih kayaknya memang tidak ini kan tidak bisa gitu. Karena ini memang alokasi yang diberikan dari pusatnya segitu gitu. Ibu mau bertanya. Kalau Gimana? yang di daftar nama itu tuh, kalau nggak salah ada angkatan 17-nya, Ibu. Angkatan 17-nya. Iya. Itu Saya tuh malah belum kenapa? dapat daftarnya ya. Saya malah belum dapat daftarnya. Saya malah justru Anda biasanya kan saya di WA-nya kan dari admin prodi gitu ya, dari Bu Juwita, tapi kan Bu Juwitanya sakit. Jadi biasanya saya kalau nggak dapat dari Bu Ati, dari Pak Doni. Berarti ini saya belum dapat nih, makanya justru. Nah, saya justru Anda udah dapat. Anda udah dapat dari siapa ini? Udah ada dapat dari Kemarin sih Bu dapat dari ini, dari prodi apa? Adik PJJ. kelas Bu. Dari adik kelas kemarin Bu. Ada kemarin saya sempat Google Meet.
Oh, dan seperti ngebahas itu baru. gitu Bu, dari prodi gedung Bu. Oh, dari prodi gedung. Oke. Ya, Mm. Prodi gedung angkatan 2019 ya. iya Bu. Mm. Coba diliatin aja mana ada itunya apa. Saya belum tanya juga nih sama Bu Ati, karena kan kita sekarang KBB tuh kan masuk zona merah, jadi apa WFH-nya 75%. Jadi admin, kaprodi itu piket gitu sistemnya. Nggak tiap hari ke kampus. Nah, jadi mungkin udah ada yang pas lagi ini adanya yang ini, nah pas lagi ini adanya yang ini gitu. Terus ada mungkin misinfo apa gimana gitu. Coba Bintang kalau ada. Jadi siapa aja nih? Coba suratnya. Dikirim kemana Bu? Ke Japri eh atau gimana Bu? Boleh, ya boleh Japri. Coba. Oh ya, sebentar ya Bu. Ah, 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 ah. Apakah sudah ada Bu? Oke, sudah ada. Ini Oh ya, LSP. Oh, ini mah LSP. Ini yang LSP, bukan yang ya ini yang diksi ya. Oke. Nah, ini kan 3 jurusan ya. Teknik kimia, teknik sipil dan refrigerasi dan tata udara. Oh, oke. Kemudian jumlah mahasiswa prodi sipil 62 ya, 62 orang. Ya, prodi jalan 61. Ya, kemudian eh yang prodi jalan ini ya. Kemudian yang prodi gedung ini. Oke, ini yang gedung. Hmm. Iya gitu. Ini di sini yang gedung. Yang gedung nggak ada 2017. Semua TPPG 28 2018. Ya, yang gedung. Jadi kegiatan ini kan kegiatan yang kalau LSP itu kan kegiatannya kan di Polban ya. Nah, ini kalau yang LSP ini kegiatan Polban yang didanai oleh Diksi, Direktorat Vokasi. Nah, Direktorat Vokasi ini ngasih anggaran sama Polban untuk 300 orang mahasiswa. Nah, 300 orang mahasiswa ini untuk 3 jurusan.